Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus halik langit dan bumi. Amin. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan. Bersorak-sorailah, hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Haleluya. Haleluya. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, Engkau berfirman bahwa kami harus menderita dan mati bersama Tuhan kami Yesus Kristus, agar kami bersama Dia menerima kemuliaan. Ajarlah kami agar kami melaksanakan kehendak-Mu, dan kami senantiasa dalam iman yang teguh mengharap akan kebangkitan dan kemuliaan yang Engkau berikan kepada yang percaya kepadamu. Amin. Kita bernyanyi dari mata acara ketiga, Kidung Jemaat nomor 395. Betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku. Ku beri kasihku padanya serta menyanyi bersyukur. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari menembus, berjanggal dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Sudah ku jadi miliknya, Ia pun milikku kekal. Yakin penuh ku ikutlah, suara Tuhan ku kenal. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari menebus, berjanggal dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Saudara-saudaraku, epistel bagi kita di minggu hari ini terpilih dari 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 1 hingga ayat 7. Kita membacanya secara bergantian ayat per ayat. 1 Yohanes 3 ayat 1 hingga ayat 7. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa.
Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Demikian pembacaan epistel bagi kita. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Amin. Kita bernyanyi. Batu karang yang teguh, kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya mendesak. Kau bersihkan diriku oleh darah lambungmu. Walau aku berjerit dan menangis tak henti, apapun usahaku tak menghapus dosaku. Hanya oleh kurbanmu kau selamatkan diriku. Mari kita bawa pengakuan dosa kita ke hadapan Allah yang Maha Kuasa. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami datang ke hadapan-Mu untuk mengaku dan menyesali dosa-dosa kami. Sejak hari kelahiran kami sudah bergelimang di dalam dosa, dan tiadalah kebenaran di dalam diri kami, hingga kami semuanya menempuh jalan yang sesat, yang melanggar hukum-Mu. Tetapi kami menyerahkan diri kepadamu, karena kami yakin bahwa Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, sehingga kami beroleh keampunan dosa dan kehidupan yang baru berkat kasih setia Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari mata acara ke-7 Kidung Jemaat nomor 370. Ku mau berjalan dengan
Firman Tuhan bagi kita sebagai petunjuk hidup baru terpilih dari Injil Yohanes pasal ke-8 ayat yang ke-12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Demikian petunjuk hidup baru bagi kita. Ya Allah, Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini kita ucapkan bersama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk menyambut sabda Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 378, ayat 1, 2, dan 5, yang diperbuat Allahku. Yang diperbuat Allahku, kebaikan semuanya, Raja
Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal budi manusia, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan yang berbahagia, baik yang mengikuti ibadah di tengah-tengah rumah Tuhan di tempat ini, maupun yang mengikuti ibadah secara live streaming. Firman Tuhan untuk kita dalam ibadah ini diambil dari Mazmur pasal 4. Mazmur pasal 4 ayat 1 sampai 9. Kita akan membacanya secara responsoria. Saya akan mulai ayat yang pertama dan seterusnya, kita secara berganti-gantian dengan perikop yang berjudul Doa pada Malam Hari. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Daud. Apabila aku berseru, awallah aku ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Selah. Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Selah. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahayamu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tenteram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, dalam ibadah kita ini kita dituntun dengan tema cahaya wajah-Mu Tuhan menyinari kita. Dan Mazmur ini adalah disebutkan tadi doa pada waktu malam. Mungkin saudara-saudaraku yang generasi muda tidak lagi merasakan bagaimana kekhawatiran pada malam hari, karena sekarang hampir tidak boleh kita bedakan lagi terang pada siang dan malam. Tapi saya ingat ketika saya masih anak-anak bahwa di kampung kami sebelum ada listrik, kalau sudah sore hari atau mulai malam, itu adalah sesuatu yang menakutkan dan sesuatu yang membuat kita selalu waspada. Karena apa? Karena ketika malam yang gelap, mata ini tidak bisa melihat apa-apa. Dan kedua, ketika malam yang gelap itu semua, kita tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Dengan singkat boleh kita katakan pada malam hari, Daud sebagai raja juga merasakan kekhawatiran. Ditambah lagi dengan banyaknya orang-orang yang tidak menyukai dia karena membawa bangsa itu percaya kepada Tuhan. Daud dipilih oleh Tuhan untuk menegakkan kebenaran di tengah-tengah bangsa milik Tuhan. Maka dia berdoa. Dia berdoa, dikatakan
Apabila aku berseru, ya Tuhan, jawablah aku. Ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberikan kelegaan kepadaku. Di tengah-tengah kekhawatirannya, dia ingin mendapatkan cahaya kemuliaan dari Tuhan. Dan dia ingin berhadapan muka dengan muka kepada Tuhan. Kalau kita lihat, kita analogikan begini. Mungkin sering kita tidak sadari mengapa mata ini ditempatkan di wajahnya. Atau mungkin ilustrasi yang lain, mungkin saudara-saudara pernah bertemu dengan seseorang yang saudara kenal, yang saudara sayangi, bersalaman tapi mukanya dipalingkan. Bagaimana perasaan saudara? Pasti tidak enak. Maka tadi kita dipandu dengan epistel kita tadi mengatakan, Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan kita dikenal oleh Allah. Maka kita ibaratkan bagaimana dekatnya pengenalan seorang orang tua kepada anaknya. Dan orang tua memalingkan wajahnya kepada anaknya. Tapi bila wajahnya dijauhkan, wajahnya tidak diperhadapkan dengan anaknya yang dikenalnya, betapa sakitnya hati dan perasaan anak itu. Demikianlah yang diharapkan oleh Daud dalam doanya. Supaya Tuhan menghadapkan wajahnya kepada dia. Karena dengan menghadapkan wajahnya kepada Daud, itu berarti Allah peduli dengan dia. Dengan menghadapkan wajahnya kepada Daud, berarti Tuhan mengarahkan pandangannya kepada Daud. Dalam kesesakannya Daud berkata, dan dia menegur orang-orang yang membenci dia. Dia katakan, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu yang mencintai yang sia-sia mencari kebohongan? Ketahuilah, Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Dia percaya bahwa Tuhanlah yang memilih dia dalam melakukan tugas itu. Oleh karena itu, ibu bapak dan saudara-saudaraku, melalui setiap talenta pemberian yang Tuhan berikan kepada saudara-saudara, Tuhan punya maksud dalam hidup saudara-saudara. Ketika saudara melakukan, ingin menegakkan kebenaran itu, orang-orang yang tidak cinta kepada kebenaran akan memusuhi saudara. Tapi ingatlah, ketika Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara, ketika Tuhan menghadapkan, menyinari wajahnya kepada saudara-saudara, maka kekuatan, maka sukacita akan ada bersama-sama saudara. Oleh karena itu, orang-orang yang sudah mengenal penyertaan Tuhan dalam hidupnya, dia akan mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Sehingga dikatakan, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Saat ini iman kita sebagai pengikut Tuhan ditantang. Apa motivasi kita memberikan persembahan korban bagi Tuhan? Mari kita masing-masing menguji diri kita untuk menyatakan bahwa memberikan korban persembahan yang benar kepada Tuhan, maka Tuhan akan bersuka cita kepada kita. Dan Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepada kita.
Pada ayat yang ke-7 dikatakan, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Hanya Allah saja. Hanya Allah saja yang memperlihatkan yang baik kepada kita. Dengan cara apa? Cahaya wajah Tuhan menyinari kita. Minggu yang lalu khotbah kita juga berbicara bahwa Allah adalah terang. Terang itu, terang yang sesungguhnya adalah Allah. Dan tadi pada ayat penuntun hidup baru dikatakan bahwa Tuhan itu adalah terang. Apa artinya Bapak Ibu Saudara-saudara? Ketika pikiran kita, ketika jiwa kita dalam suasana terang, berarti kita akan dengan mudah menemukan berkat-berkat Tuhan yang disediakan bagi kita. Dunia ini sama seperti kegelapan. Kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Tapi mata rohani kita akan dimampukan melihat berkat yang indah dalam setiap kehidupan kita. Inilah rahasia daripada berkat Tuhan. Inilah rahasia yang diberikan Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Maka pada ayat 8 dikatakan dalam Mazmur ini, Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada ketika mereka berkelimpahan gandum dan anggur. Oleh karena itu, tidak ada sukacita yang melebihi daripada sukacita dari Allah ketika Allah menghadapkan wajahnya kepada kita. Bahkan dikatakan tadi lebih dari sukacita ketika mereka berkelimpahan gandum dan anggur. Karena semuanya itu akan ada waktunya. Lalu pemazmur berkata dengan tentram, aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Pertanyaan bagi kita, adakah kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan ketika kita mau beristirahat? Adakah kita mau menyerahkan hidup kita, bersyukur kepada Tuhan ketika kita menikmati berkat-Nya? Bapak Ibu, 2 minggu yang lalu saya pulang kampung. Saya sengaja berkunjung dan tinggal di rumah keluarga. Ketika mau makan, saya ajak anak-anak daripada keluarga itu, kebetulan kelas 5 SD. Saya katakan kita berdoa mau makan. Lalu saya dipanggil tulang, iya tulang katanya. Selesai makan saya minta kita berdoa. Jangan ketika kita lapar kita berdoa, sesudah kita kenyang kita tidak berdoa. Lalu dia berdoa. Pagi-pagi karena dia mau sekolah, saya sengaja tidak lekas bangun, tapi saya dengar dia cerita kepada ibunya. Dia bilang begini, Mak, aneh tulang itu. Kenapa aneh? Selesai makan berdoa, aneh ya katanya. Lalu saya berpikir begini, rupanya sudah jarang orang Kristen, apalagi generasi muda, jarang berdoa selesai makan. Kenapa? Karena sudah kenyang. Ketika masih lapar dia berdoa. Itulah ibaratnya dengan kehidupan pemazmur ini. Ketika ada kesesakan, ketika ada penderitaan, ketika ada kekhawatiran, karena malam yang gelap, dia berserah kepada Tuhan. Mungkin nyanyinya juga panjang. Oh lan Yesus dohu bandong aku, dengan meneteskan air mata. Tapi sesudah pagi-pagi, tidak ingat lagi dia bahwa Tuhan yang menyertai dia dalam malam yang gelap. Khotbah kita ini menegur kita. Terutama sebenarnya tidak hanya generasi muda. Generasi yang senior juga. Karena udah banyak uangnya, dia kira uangnya itu yang menjadi jaminan hidupnya. Tidak.
Apa kata Tuhan Yesus? Hai kamu orang kaya, malam ini nyawamu diambil, kemana hartamu? Itulah sebabnya pemazmur dengan tegas mengatakan bahwa sukacita dari Allah adalah melebihi sukacita ketika berkelimpahan gandum dan anggur. Dan kita ingat, ketika Tuhan menghadapkan wajahnya kepada bangsa Israel, apa yang terjadi? Mereka penuh dengan ketentraman, penuh dengan kebahagiaan. Dan ketika Tuhan tidak memalingkan wajahnya, menjauhkan wajahnya dari mereka, maka bangsa itu luluh lantak. Dan itu sebabnya Allah berpesan kepada Musa supaya Harun mengajarkan, supaya Harun berdoa kepada bangsa itu. Kalau kita bacalah dalam kitab Ulangan, Bapak Ibu Saudara-saudara, supaya Tuhan menghadapkan wajahnya kepada bangsa itu, supaya Tuhan menyinari mereka dengan wajahnya. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan sekarang telah melihat terang itu sendiri. Terang itu telah hadir dalam diri Yesus Kristus. Kita boleh diingatkan, hanya orang yang berjalan dalam terang Tuhan yang boleh menikmati sukacita itu. Orang-orang yang melawan perintah Tuhan, dia akan berjalan dalam kegelapan dan Tuhan akan menjauhkan mukanya dari dia. Kita boleh ingat cerita manusia mula-mula, di mana Kain yang membunuh saudaranya Habel. Apa yang terjadi? Dia takut menghadap Tuhan. Dan lebih dahsyat lagi, bahwa keturunan daripada Kain ini berakhir semuanya dengan datangnya air bah. Jadi keturunan daripada Kain ini sudah berakhir. Yang berkelanjutan adalah keturunan daripada Set. Set inilah yang menurunkan manusia saleh, termasuk diantaranya Nuh. Dan dari Nuh inilah membawa harapan akan keselamatan, termasuk kita ini. Jadi kita bukanlah keturunan Kain. Ketika Tuhan Yesus datang, memberikan sukacita, meneguhkan pengharapan kita, apa Yesus katakan dalam khotbahnya di bukit? Bahwa orang-orang percaya akan melihat Allah. Dalam Matius 5 ayat 8 dikatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Amin, Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi sucikan hatimu, supaya kamu boleh mendapatkan cahaya kemuliaan dari Tuhan. Tuhan kita itu adalah terang. Maka seberapa gelap pun dunia ini, karena iman kita, maka tidak ada lagi ketakutan. Dosa tidak menjadi penghalang ketika kita mau mengaku dosa kita. Khotbah kita minggu yang lalu dikatakan bahwa orang yang mengaku dosanya akan disucikan dan dia akan beroleh kemurahan Tuhan. Tuhan menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga. Orang-orang yang suci hatinya akan melihat Allah. Kami tahu Tuhan, kami adalah orang berdosa. Tapi firman-Mu yang mengajarkan kepada kami
Semua orang yang mengaku dosanya di hadapan-Mu dengan tulus ikhlas, dengan sejujurnya Tuhan mengaku dosa, maka Tuhan akan mengampuni. Maka kami akan suci bersih ketika Tuhan telah menerima kami, ketika Tuhan telah mengampuni dosa kami. Kalaupun dunia ini penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, kegelapan, tetapi orang-orang percaya tidak akan takut, akan senantiasa bersukacita, bahkan hingga Kristus datang akan ada sukacita yang kekal. Penderitaan, kekhawatiran tidak akan mampu menaklukkan iman percaya kami ketika kami senantiasa datang ke hadapan-Mu ya Allah Bapa. Apapun pergumulan umat-Mu ini, Tuhan, kiranya firman-Mu hari ini, ketika Tuhan menyinari mereka dengan cahaya kemuliaan-Mu Tuhan, mereka akan bersukacita, mereka akan bergirang kembali ke tempat mereka masing-masing. Mereka akan bersukaria dalam melakukan tugas dan tanggung jawab mereka sehari-hari. Ampuni dosa kami Bapa. Kuatkan para hamba-Mu, jemaat-Mu di sini Tuhan, untuk menuntun setiap umat-Mu yang rindu untuk melihat cahaya kemuliaan-Mu Tuhan, sehingga mereka beroleh sukacita, beroleh kekuatan, beroleh kesembuhan dari penyakit. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dengankanlah Bapa doa syukur kami ini. Amin. Jemaat Tuhan, kita sambut firman Tuhan dengan nyanyian yang diperbuat Allahku. Sejak ku pandang Yesus, ku tinggalkan dosaku. Pada Dia ku terpaut, Dia juru selamatku. Semuanya Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya Dia juru selamatku. Oh, betapa mengagumkan Maharaja semesta, mau memanggilku sahabat, aku dilindunginya. Bagi Yesus semuanya, aku dilindunginya. Bagi Yesus semuanya, aku dilindunginya. Firman Tuhan yang menghantarkan kita untuk memberikan persembahan bagi Tuhan diambil dari Mazmur 86 ayat 12, dikatakan begini. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Amin.
Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan Jemaat Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.